Bab 1601, Malam Perang Besar. Di negara jiwa, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok muda, yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun jiwa di State tidak mengejutkan seperti elit sejati Doudi, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas bintang 8 Dou Sheng, belum mencapai level ini. Selain itu, mereka semua ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih dalam keadaan surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Periode pelatihan yang singkat dapat dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam waktu setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut orang lain akan merasa bahwa itu tak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual besar dan perkasa yang tampaknya tak berujung dari jiwa makam surgawi memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana Anda berhasil melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus pada pelatihan jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di keadaan surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di State. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak sekali menjadi orang terkuat di benua Douqi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan terkejut. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan harus dikaitkan dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan dari klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jarinya. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudaranya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Giok kuno di tangan Xiao Yan milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar dari jiwa di State, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Setelah ayahmu dengan selamat tiba di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka rumah Dewa Kuno Tuse, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya.
Apa yang disebut aliansi mereka ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika harus menghadapi Dou di elit. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiao Yan mengangguk dalam menghadapi ini. Dengan 3 klan yang mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meski sudah mencapai jiwa di stat, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya sakit kepala. Kami juga telah mengirimkan berita ke Sky Mansion Alliance selama periode waktu ini. Kemungkinan orang-orang Anda juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok. Saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut pada klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, aliansi Mansion Langit sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Piltover dan Xiao Chen tetapi ada juga Xiao Yan, yang telah melangkah ke jiwa di stat. Dalam hal kekuatan itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam akan segera ada umpan balik. 3 klan juga telah memasuki keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang sedang mundur telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama begitu perintah diberikan. Petik 2. Nasib menyedihkan dari klan Ling, Si dan Yao telah memberikan peringatan terbesar kepada 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus penghalang spasial yang dia tempatkan tanpa memperingatkannya. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Doudi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sepenuhnya siap. Sekarang, kita hanya harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi muram setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Douqi dalam ribuan tahun. Malam menutupi alamku. Sinar cahaya bulan yang sejuk mengalir turun. Xiao Yan berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya berada di belakang saat matanya melihat ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di dataran tengah dari wilayah sudut hitam. Selama periode waktu ini, pemuda dari saat itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi, yang mendominasi seluruh dataran tengah dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang mendukungnya untuk perlahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok kita akan berkumpul kembali. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan menggosok cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dihormati oleh banyak orang di benua itu, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi sayang dan hangat di mata ayahnya di kota Wutan kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia telah menegur dirinya sendiri. Alasan utama mengapa Xiao Yan dapat terus menanggung ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao Zhan. Yan sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang kamu perkirakan saat itu, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiao Yan GG. Sosok halus yang lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam pelan. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih kecantikan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Pada saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan bahagia dengan Sun Er.
Setelah menolak ayah, saya akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita. Petik 2. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan patuh. Hati Xiao Yan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang halus dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata malu Sun Er dan membunuh bibir lembab penuh yang indah. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ruangan itu otomatis terbuka. Tubuhnya berkelebat dan dia bergegas ke kamar. Suara, bang, terdengar dan pintu tertutup rapat. Malam itu sunyi sementara ruangan itu dipenuhi dengan cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin kencang ketika sinar matahari pertama tersebar dari langit pada hari berikutnya. Banyak aura kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Bab 1602, Pengiriman Tentara. Nona muda, Tuan muda Xiao Yan, sudah waktunya. Wajah tua Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak, pintu berderit dan Xiao Yan perlahan keluar dari ruangan. Energi di sekitar tempat itu tampaknya samar-samar terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk surgawi yang menguasai jiwa-jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk lebih rendah di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu yang jauh, pemuda itu masih tampak sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa memandangnya. Penglihatan nona muda sangat bagus, Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kecantikan yang diam-diam berdiri di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling cemerlang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda itu di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Ling tua, selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lain. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali dengan kemenangan. Ling Ying tersenyum dan bergumam sambil melihat bagian belakang duo Xiao Yan. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang luas dan perkasa mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Perkasa yang hebat itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah melangkah ke dalam jiwa di state tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek sesegera mungkin. Kata-kata tiba-tiba Gu Yuan membuat Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat sangat imut. Batuk. Xiao Yan batuk kering. Tidak disangka bahwa Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan besar, akan benar-benar mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapukan pandangannya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan berlaku? Itu belum mencapai tingkat berlakunya. Namun, kita pasti harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan besar Raja Terendam Hitam, Gu Lai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Dou Seng bintang 8 awal. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan-klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Black Submerged King, Gu Lai adalah 3 abadi dari klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas Dou Seng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang sama dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu.
Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas mereka harus menjadi orang-orang yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya melirik sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Dou Seng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dalam dataran tengah itu akan benar-benar dapat membersihkan penghalang apapun. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno dalam nama. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan dari banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan cara yang sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiao Yan hanyalah Dou Seng bintang 6, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin kencang yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yanku telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya ke arah mereka. Setelah itu, mereka berhenti di suatu tempat di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik mempesona berjubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyum yang menggoda. Penampilan menariknya yang setengah baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan bisa melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga telah mencapai kelas bintang 7 Dou Seng dan mirip dengan 3 dewa abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga telah mendeteksi mata Xiao Yan ketika mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat matanya yang cantik dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Ada desas-desus bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat dengan tenang menyebar dari alisnya dan dengan lembut membuat kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan terakhir dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika pada kontak kecil ini. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar. Sok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan kuat. Di negara jiwa, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasi setelah hanya sok sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan trik kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya penatua Huoling. Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu, aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain-main dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan makan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Ini peri Huoling bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerucutkan bibirnya. Segera, matanya berair ketika mereka melihat Xiao Yan dan tertawa, tidak terduga bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meskipun hanya semuda ini. Seseorang benar-benar tidak bisa hanya melihat buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, ia telah menghasilkan Xiao Yan lagi. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga melihat ke arah Xiao Yan dengan sikap tercengang. Di negara jiwa, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Peri Huoling benar-benar terlalu memujiku.
Saya benar-benar beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara sapaan, peri itu menyebabkan senyum di wajah Wo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Petik 2. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup besar. Selain itu, kekuatan Dou Seng bintang 9 yang mencapai puncaknya menyebabkan seseorang merasa takut dan hormat. Karena semua orang mengerti, ayo bergerak. Gu Yuan menatap Xiao Yan setelah melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura besar dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergi. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Kuburan yang tampak Xiao Yan dan Sun Er dengan cepat mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok-sosok cahaya dengan cepat bergegas ke langit di atas markas aliansi Mansion Langit di dataran tengah sementara pasukan besar meninggalkan alamku. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Seluruh dataran tengah berubah menjadi gempar ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Mansion Langit. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Istana Langit mengirim begitu banyak ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh dataran tengah. Bab 1603, Pegunungan Pemakaman Langit. The Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut dataran tengah. Kemungkinan banyak orang di benua saat ini tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertarung saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh dataran tengah. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak binatang ajaib yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu tampak agak sepi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Binatang ajaib yang biasa berkeliaran tanpa kendali, telah benar-benar menghilang. Sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan satu pun binatang ajaib di medan perang yang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Suos! Serangkaian suara angin kencang yang deras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semuanya tidak ada pada semua auman binatang buas. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka telah muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan pertempuran ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tidak disangka pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari di pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan pertempuran kuno yang agak sepi ini dan berkomentar. Gu Yuan mengangguk sedikit. Selain beberapa binatang ajaib yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap langit utara. Beberapa riak yang familiar terdengar samar-samar dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Gu Yuan, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, massa hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi oleh ketiga klan. Sepertinya aliansi Sky Mansion benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa.
Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah daripada klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya adalah Kailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur Piltover dan Patua Sen Nong telah mengikuti. Tampaknya Yao Lao membuat yang lain sibuk merekrut sesepuh ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Piltover dan Patua Sen Nong dapat dianggap akrab dengan tiga klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya di sisi lain, hanya melirik orang-orang dari tiga klan sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas menunjukkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di wajah kerabat ini, yang juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, kemungkinan besar itu akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk sementara merahasiakannya. Sebuah wewangian tiba-tiba menerkam saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Kailin yang menyihir. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Kailin yang agak dingin. Kakak Kailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Kailin berjalan perlahan. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Kailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja. Namun, dia meratapi orang tertentu yang absen dari rumah sepanjang waktu." Petik 2. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Kailin sedikit tidak senang karena dia telah hilang untuk waktu yang lama. Apakah lukamu sudah sembuh? Kailin sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat sikap Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah pada Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meskipun terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Aye, saya sepenuhnya pulih," Xiao Yan tersenyum. Dia segera menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" "Yao Lao telah mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Kailin. Xiao Yan terkejut. Hatinya langsung menghangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari dataran tengah di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pandangan mereka menyebar ke seluruh tempat dan mencakup seluruh pegunungan langit pemakaman. Setiap aktivitas yang ada akan segera menjadi umpan balik ke kelompok Xiao Yan. Waktu perlahan berlalu di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam menyelimuti tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial besar. Banyak aura jahat yang perkasa melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitarnya turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, pegunungan langit pemakaman ini sudah lama tidak semarak. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini.
Oleh karena itu, ia juga telah menggerakkan cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan batu Gio kuno dari 3 klan kita. Jika tidak, kami pasti akan menyerang alam Gu Anda di masa depan. Petik 2. Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan batu Gio kuno telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia saat ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan tangisan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan yang pertama saat matanya terlempar ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara samar, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu Gio kuno untuk ditukar dengan orang yang Anda inginkan atau Anda akan dengan paksa merebutnya? Aku ingin bertemu ayahku. Mata Xiao Yan tidak bergeser saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara, yang terbentuk dari kabut hitam, muncul di langit. Ada sosok tua yang duduk di dalam. Banyak rantai terjerat-erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Meski sedikit buram, darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao Zhan. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan berjiwa tinggi dari dulu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang semula kuat menjadi kurus dan rapuh selama ini. Dia telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiao Yan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah keluar dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan membalikkan klan Hun Anda. Mata merah darah Xiao Yan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di tengah. Segera awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di negara jiwa, para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiao Yan senyum jijik tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Sungguh hebat Xiao Yan. Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh yang samar di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiao Yan. Sosok tua yang diikat dengan kuat oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda berpakaian hitam, yang melayang di langit tidak jauh. Tubuhnya langsung menegang. Air mata turun dari matanya. Suara tua seraknya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Yan R. Bab 1604 Reuni Ayah Anak. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak ada habisnya bergema di langit. Xiao Yan masih muda yang lemah ketika mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda itu selama jangka waktu yang lama ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya terdiam saat dia melihat pemuda kurus di udara. Mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah melupakan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Orang ini benar-benar seorang pria. Tidak ada seorang pun di klan Lei saya yang dapat dibandingkan dengan dia. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu hingga menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu, dia juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang telah dikirim klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asa baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat.
Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan dapat melakukan yang lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu menonjol tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei terdiam di hadapan desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik tampak kemerahan saat dia melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda saat itu di wajah yang sudah matang. Putranya, yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di hadapannya. Anak, air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa mengerikan klan Hun itu. Dou Huang atau bahkan Dou Zong, yang bisa mendominasi kekaisaran Jiama saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan menatap sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari berapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Sungguh pemandangan yang menyentuh. Hun Tiandi tertawa samar. Matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu seharusnya berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Huang seumur hidupnya. Untuk memungkinkan dia hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Ya, aku akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa, kamu dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat naik di dalam hati mereka. Seseorang dengan tampilan garang tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit berkedut. Bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman mantan jelas sangat melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Transaksi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno melintas dan muncul. Itu adalah giok dewa kuno Tuose yang terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan bagian terakhir dari batu giok kuno ini, dia akan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tuose dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia akan benar-benar melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil di tingkat embrio di dalamnya. Pada saat itu, apa yang disebut aliansi akan seperti semut di matanya. Sebuah flip tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan batu giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya untuk menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan batu giok bersama. Anda harus mengerti betapa sederhananya bagi saya untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak membiarkan saya melihat Anda melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan perlahan berkata. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan batu giok kuno perlahan bangkit di bawah kendalinya. Melihat ini, Hun Tiandi juga melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, semua rantai logam di tubuh Xiao Zhan terlepas. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meraih Xiao Zhan.
Di sini, Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan batu giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekan jari-jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan. Kekuatan hisap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebas tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang batu giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan bergetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan itu benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan terjadi dalam sepersekian detik bagi Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekat. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa matanya memerah. Kedua kakinya berlutut di depan yang pertama. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak retakan. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menyeka air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang telah menjadi lebih dewasa dari saat itu. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan ketika dia ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, ayah, kakak laki-laki, dan kakak laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah ini selesai. Sekarang, bagaimanapun, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Petik 2. Lindungi ayahku. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Kepala aliansi, Anda dapat yakin bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami. Puluhan ahli Sky Mansion itu, yang telah mencapai puncak kelas Douzun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Yan ini. Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli ini di matanya sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah putra muda yang dulu dia perlu lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka saat Xiao Yan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua giok dewa kuno Tuse. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Sebuah busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Bab 1605, Pertempuran Besar. Keinginan membunuh tiba-tiba muncul di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan.
Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan menyerang awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam pertempuran besar yang kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyum di wajah Hun Tiandi perlahan ditarik saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan ke-8 keping batu giok dan berhasil membuka istana Dewa Kuno. Hun Tiandi, serahkan batu giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini." Petik 2. Hun Tiandi, kami tidak akan membiarkan dengan mudah membuka istana Dewa Kuno. Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 Dou Sengs dari 3 klan serta aliansi Mansion Langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, gabungan 3 klan dan aliansi Sky Mansion tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hunku. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei dengarkan, gunakan formasi 9 naga langit petir. Dipahami. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar tangisan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang naik dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang perkasa di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelegar menyebabkan tanah bergetar. Pergi. Saat naga petir muncul, ia dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik langit pembakaran hebat. Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang. Api mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api bergulir yang menyapu ke arah klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, tilar cahaya yang sangat besar ditembakkan. Swoosh! Semua serangan meletus pada saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun di belakang. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas bergegas dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan pekikan tajam yang menyedihkan. Bang bang bang. Banyak serangan tiba-tiba saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan itu. Tanah retak membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan.
Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Mengenakan biaya, Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan yang bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa manfaat terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung menyerang duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan semakin banyak ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Dou Zun ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dou Seng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh paling banyak ahli dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan mengulurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Dou Seng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi apa-apa. Sebuah riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dou Seng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat terlempar dengan suara dentang. Adegan itu muncul seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Miseng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali yang terakhir. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Miseng, yang telah melarikan diri dengan jejak jika jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati dengan mudah. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala esensinya. Diriku saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman saat dia memancarkannya. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik menembak ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dalam menghadapi serangan Hun Miseng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retakan. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat tersapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam runtuh hampir seketika. Bahkan nyala api hitam di atasnya menjadi sangat redup. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Dou Seng tidak berani meremehkannya. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan upaya besar untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Dou Seng atau lebih. Ada terlalu banyak kesenjangan dengan Xiao Yan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat agar Hun Miseng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke dalam jiwa di state, dia tidak percaya bahwa dia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat bergejolak di hatinya, Hun Miseng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik kembali. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh.
Dia mengambil langkah maju dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam mode seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa tertahan. Bang! Tubuh Hun Miseng tiba-tiba menegang di tengah suara teredam yang rendah dan dalam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, memperlihatkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tetapi mata Hun Mitian itu kosong. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena dipukul oleh jari Xiao Yan tadi. Apakah ini tekanan spiritual dari di Soul State? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan Douqi untuk api teratai iblis pemurni untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan seperti itu memang layak untuk kata, di bab 1606, Hun Yuantian. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke negara bagian di, Xiao Yan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Miseng. Xiao Yan menjentikan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat itu. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi muram. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan dan aliansi Sky Mansion. Jumlah ahli yang hadir telah mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meskipun demikian, mereka tampaknya masih menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam, yang menembus langit. Ada aliran ahli yang terus-menerus bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas 7 bintang Dou Seng untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai di state, mustahil baginya untuk mendeteksinya secara mendetail. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertempuran hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sengit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berkedip. Tiba-tiba, mereka diputar. Dia melihat ke utara medan pertempuran. Kabut hitam bergejolak dan beberapa aura kuat melonjak. Jelas ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Mansion Langit telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat sosok yang agak muda dalam kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini melintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ngeri yang terakhir. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya. Darah segar meletus dengan otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng hanya membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun, yang telah mencapai kelas Dou Seng bintang 4 menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, mari kita mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan di dekatnya. Seorang lelaki tua berambut abu-abu melirik ke sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dianggap agak dalam. Meskipun para ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya telah ditahan, selalu benar untuk sedikit berhati-hati. Ayo pergi, Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang. Bukankah kamu terlalu bebas dan mudah? Namun, tawa samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui.
Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar melarikan diri dari dikejar oleh Hun Miseng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tampaknya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan Muda Hun Feng, cepatlah pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai negara di. Kekuatannya telah jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Miseng kemungkinan sudah dibunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara empat sesepuh menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng sama sekali tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan oleh yang terakhir kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Bergerak, meskipun dia tidak puas, Hun Feng jelas mengerti bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mati. Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. Empat sesepuh di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. Empat kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi empat teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah empat sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Mengenakan biaya, rasa dingin muncul di wajah keempat sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan terus mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular piton keluar. Teratai api telah tiba saat rantai ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai. Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. Empat garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menghantam tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan. Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-pori mereka. Suara mendesis itu sangat memekakan telinga. Ah! Jeritan tajam dan menyedihkan terus terpancar dari mulut keempat anggota klan Hun saat mereka dengan gila-gilaan melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikan jarinya dengan lembut. Empat gumpalan angin melesat keluar. Empat tetua klan Hun meludahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat ke tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari tiga klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa empat sesepuh, yang telah mencapai kelas Dou Seng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Aku telah mengatakan bahwa kamu tidak akan dapat melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam berkobar. Serangan telapak tangan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus. Bang! Angin palem ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika tampaknya bertemu dengan penghalang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan yang pertama merasakan sakit yang menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan secara langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Hatinya bergetar karena shock. Keduanya benar-benar berada di dua level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan dingin yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa es itu menyebabkan tubuhnya menegang. Leluhur, selamatkan aku. Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur, mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapa leluhur Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergolak intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan.
Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan perkasa, yang tidak kalah dari Black Submerged King dari klan Gulai, tiba-tiba tersapu. 8 bintang Douseng. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu. Teman muda, mengapa kamu tidak membiarkan keturunanku yang tidak berguna ini? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah tua yang mengedipkan mata ditutupi dengan senyum dan nadanya sangat ramah. Kamu siapa? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha, lelaki tua tak berguna yang telah mati di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyum mantannya menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata-kata, Xiao Xuan. Kamu tidak tampak seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak dari para ahli ini, yang belum pernah muncul di masa lalu, yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa lagi dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasa tidak nyaman di hatinya saat memikirkan hal ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami. Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah menjadi ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tulang yang keriput seperti tangan itu. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata manis, kamu bisa pergi dan mati. Bab 1607, Gerbang Keheningan yang Mematikan. Bukan terserah Anda untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas mendekat. Tangannya, yang meraih Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng berwarna ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak hebat. Doqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Penghancuran diri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan menyebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak menyebabkan dia terluka. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya menempel di dada Xiao Yan saat terbang lewat. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik tempat di mana Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup kedipan mengandung sedikit kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa bergegas keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu memasuki lengan bajunya. Berat, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap tajam pada Xiao Yan setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar menghilang. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun ini masalahnya, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak akan mati itu seperti parasit. Izinkan saya untuk menjadi orang yang mengirim Anda pergi. Xiao Yan tertawa dingin.
Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun Dou Qinnya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, dia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual di stat-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan hanya mencapai kelas Dou Sheng bintang 8 awal. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menghantam dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah beradu kejam. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritualmu di depanku. Apa lelucon? Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakangnya. Segera api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan melonjak pesat setelah dia menggunakan teratai api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari Distet Soul telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas. Gelombang demi gelombang pemusnahan gelombang panas dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung menembak ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas bintang 6 Dou Sheng, kekuatan lotus api pemusnahan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh Distet Soul-nya. Gerbang keheningan mematikan. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari lotus api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak keluar dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu dibuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu seperti apa alam misterius yang dibawanya. Swoosh! Teratai api pemusnahan terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar Deadly Silence Gate. Segera, badai destruktif yang mengerikan menyapu. Serap. Badai tercermin di mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki sebenarnya telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan yang mematikan? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat adegan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani teratai api pemusnahan. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius seperti itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini diciptakan dari seorang elit Dou di dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari skill Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun agar berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Dou Sheng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura maut jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensinya akan menjadi makanan bagi gerbang keheningan maut, membuatnya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini.
Tidak disangka bahwa Hun Yuantian benar-benar mampu menciptakannya. Itu memang hal yang baik. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit familiar dengan Deadly Silence Gate ini. Darah dan jiwa esensimu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang jahat. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba melesat keluar. Kecepatan cahaya itu sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang padat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam Deadly Silence Gate. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam Deadly Silence Gate. Tidak ada orang yang telah memasuki gerbang keheningan maut yang bisa keluar hidup-hidup. Begitu aura maut di dalam mengikis semua Douqi Xiao Yan, hidup dan mati yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati si pembuat. Sekelompok orang yang sulit diatur sebenarnya memiliki delusi untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kami sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan untuk melarikan diri. Petik 2. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap yang tebal di langit dan tertawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Douqi menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang tertutup oleh aura maut. Dia melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menjaga harta ini untukmu. Api teratai iblis pemurni tiba-tiba tersapu dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura maut itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang hebat ini. Xiao Yan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit alam hitam gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat dia muncul berikutnya. Bagian tengah tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan sejumlah besar aura mematikan. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah yang terakhir dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika hal ini dihapus oleh yang lain. Senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai di state, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan tetua Dou Seng dari alam Gu dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Jejak Qi berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin padat di dalam Deadly Silence Gate. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan Deadly Silence Gate tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu benar-benar terputus. Swoosh! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu membengkak dengan angin. Sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, terima kasih atas hadiahmu. Hun Yuantian menjadi tumpul sesaat setelah melihat pemandangan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bab 1608, mengambil untuknya sendiri. Black Qi berlama-lama di atas gerbang besar. Lin Dong duduk. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya segera berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di Deadly Silence Gate, mungkin saja Xiao Yan bisa ditekan sedikit. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa kematian Qi di dalam Deadly Silence Gate sudah cukup untuk melemahkan Xiao Yan secara bertahap. Siapa yang bisa mengira bahwa kematian Qi tidak hanya tidak dapat memblokir api teratai iblis pemurnian tetapi bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan kematian telah ditemukan oleh Xiao Yan.
Batu spiritual dapat dianggap sebagai hal yang paling penting di dalam Deadly Silence Gate. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah melangkah ke negara Di, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, itu akan muncul di depan penyelidikan Xiao Yan. Dengan ditemukannya batu spiritual dan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan dari Deadly Silence Gate. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai jiwa di state? Ini telah menyebabkan Hun Yuantian membuat kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas Deadly Silence Gate. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua tangannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi besar 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang besar yang mengejutkan seperti fluktuasi spiritual mulai tersapu dengan liar. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Ketika kemarahan surgawi musim semi kuning dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sepintas itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terkena aura ini, sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampaknya nyata yang dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya, itu menabrak Hun Yuantian yang terpana dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir keluar dari telinganya dari serangan itu. Segera setelah itu, bola meriam seperti serangan dengan kejam meledak di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya sepucat lembaran sementara jiwanya telah mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya dihancurkan oleh keterkejutan. Adi State Soul sangat menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran yang awalnya kacau juga telah berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki kengerian yang kaya ketika melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam, yang menembus langit, juga bergolak hebat pada saat ini. Ada aura kematian yang kaya yang samar-samar menyebar darinya. Ledakan. 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di tempat tertentu di langit. Ledakan hebat terjadi. Api hitam menyembur keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Namun, dari kelihatannya, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menang melawan Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Dou Seng benar-benar memenuhi reputasinya. Selain itu, kekuatan bertarung dari Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Bintang 9 biasa Dou Seng. Kekuatan devouring yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan manapun dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergejolak. Ekspresi mereka sangat serius. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak dapat menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran berada di jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu sementara dia punya waktu dan melihat bahwa banyak ahli dari klan Lei telah tewas. Meskipun dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah realitas perang yang kejam. Yan Jin mengangguk sedikit. Dari tampilan situasi saat ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun, berapapun harganya, mereka harus merebut kembali batu giok kuno itu.
Ini karena mereka mengerti bahwa begitu klan Hun membuka rumah Dewa Kuno Tuse dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang bisa melenyapkan ketiga klan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan dengan bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak bisa menyerah, keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkannya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan batu giok kuno. Bukankah pikiranmu sedikit sederhana jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan rencana kami dengan mudah? Nihility Devouring Flame menginjak udara dan tertawa dingin saat dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika suara yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Pencar cepat. Sesuatu yang salah. Suara yang tiba-tiba itu membuat keduanya terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Hanya apa yang membuatnya begitu cemas? Berdengung. Suara dengungan aneh tiba-tiba terpancar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi keduanya berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Nihility Devouring Flame mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela napas lega. Tiga klan dan aliansi Mansion Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Bas-bas. Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Pada saat yang sama, beberapa aura gelap dan tegas yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka dalam menghadapi kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak yakin dan hati-hati menatap awan hitam itu. Boom-boom. Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar. Semuanya ditangguhkan di berbagai tempat di langit. Itu, peti mati. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari kabut hitam. Mereka langsung kaget. Ini karena benda-benda itu adalah tiga peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang pekat adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Bang! Tiga peti mati hitam tergantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan tiga kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera tiga aura, yang bahkan lebih menakutkan daripada Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiancheng, Hun Yao, bagaimana mungkin semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka sudah secara bertahap menurun dan mati. Namun, bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Mendesis. Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar telah menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Dou Sengs bintang 38 lainnya. Terlebih lagi aura ketiganya mirip dengan duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak tepat. Indra Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lipat lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya, sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan berkedut dengan cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan boneka. Ini karena seseorang harus menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah mati. Namun, persyaratan untuk kebangkitan sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang berharap tubuh leluhur mereka dihancurkan oleh orang lain setelah kematian mereka. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang awalnya mati dari klan Hun ini menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan akan ada total 4 bintang 8 Dou Seng. Kekuatan ini dapat dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 keheningan penghancuran, dunia maut. Mulut tiga sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang keluar. Setelah itu, mereka berubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran 10.000 kaki. Pintu besar dipenuhi dengan aura mematikan. Mereka secara mengejutkan adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya.
Pintu raksasa hitam itu berdiri di 3 titik di langit. Aura maut melonjak keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura maut, semua ahli dari aliansi tercengang menemukan bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk merusak pasukan aliansi. Menarik, ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas mereka juga mengenali formasi ini, yang memiliki reputasi yang sangat ganas selama zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya. Seorang tetua kurus dari antara ketiganya berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat bubar. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar tangisan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Swoosh! Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah Xiao Yan itu. Bab 1609, Menerobos Alam. Gerbang keheningan maut telah dicuri. Ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci, Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, kamu benar-benar kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi amarah. Dia tidak berharap hanya salah penilaian kecil di pihaknya telah benar-benar memberi Xiao Yan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi hebat yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan yang mematikan akan mungkin untuk menciptakan dunia yang mematikan. Para ahli yang terjebak di dalamnya akan sepenuhnya diselimuti oleh aura kematian yang tak berujung dan secara bertahap mati. Ini bahkan jika mereka adalah bintang 7 atau 8 elit Douseng. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti akan menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu seperti ini akan muncul pada saat kritis ini. Bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa di state. Saya tidak menyangka bahwa dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang saya sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Hun Yuantian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa dalam diri kita akan benar-benar habis. Setidaknya kita perlu istirahat cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lainnya pecah selama periode waktu ini, kami tidak akan dapat melakukan intervensi. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum berbalik kedua lainnya dan berkata, harganya sudah dibayar. Tentu, kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia begitu saja. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun kami mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Tuse dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Doudi yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin menghidupkan kita kembali. Seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan berbicara dengan suara padat saat matanya berkilat. Iya, dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang setelah semuanya berkembang hingga tahap ini. Hun Yuantian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang Anda tidak hanya tidak berhasil menyelamatkannya tetapi Anda akhirnya menunda rencana besar klan kami. Jika bukan karena kamu juga seorang veteran klan Hun kami, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Pria tua dengan wajah keabu-abuan gelap menoleh dan berbicara dengan tegas kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian tampaknya mengerti bahwa dia benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang padat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Segera, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura maut mengikis semua kehidupan di dalamnya. Xiao Yan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati.
Aura mematikan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi kejam dan buas. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura kematian mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan bahwa aura maut itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir dengan menggunakan Douqi atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tidak terduga bahwa klan Hun bahkan dapat menggunakan ini. Petik 2. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura kematian menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, individu yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini terus berlanjut. Kerugian yang mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Kita harus cepat mengisi melalui. Raja Tenggelam Hitam, Gu Lei, berbicara dengan ekspresi serius. Dia telah ditahan oleh dua ahli dari klan Hun, yang telah mencapai kelas bintang 7 Dou Seng sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dianggap menggetarkan. Gu Lei bahkan belum pernah mendengar tentang tiga ahli dari klan Hun, yang bisa menandingi 4 orang suci iblis sebelumnya. Jelas klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei dan aliansi Sky Mansion, kekuatan klan Gu saja mungkin akan kesulitan melawan klan Hun. Ini sulit. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita menyerang secara acak, itu hanya akan membuat kekuatan kita cepat habis, Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kemungkinan besar kita juga akan mati jika terus tinggal di sini. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi. Kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Pri Huo Ling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lamban. Jelas, dia telah terluka selama pertempuran besar sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini akan tiba-tiba berubah menjadi keadaan ini. Cici. Suara angin yang sedikit menderu tiba-tiba muncul dari dalam aura maut yang menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian yang kaya ditembakkan dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada aura kematian yang pekat pada tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douqi mereka tidak dapat banyak berguna. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Sial, Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah muram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura maut di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera, sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun, sebuah suara yang familiar dipancarkan dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Xiao Yan, Lei Ying dan yang lainnya bersukacita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah atas gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan Xiao Yan. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi saya telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Oleh karena itu, formasi ini tidak lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian terlemah dari formasi. Xiao Yan menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Ayo pergi. Xiao Yan menangis dalam-dalam. Dia dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang keheningan maut yang besar di bawah terbang keluar. Itu menutupi area di atas tentara. Gelombang kekuatan hisap meletus. Aura maut di sekitar benar-benar diserap olehnya. Tentara aliansi dengan cepat merasa bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura maut berhenti mengikis mereka. Douqi yang perlahan beredar di tubuh mereka juga dengan cepat pulih.
Anak kecil ini benar-benar terampil. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan yang mematikan ini. Lei Ying, Yan Jin, Gu Lei dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Beruntung Xiao Yan telah menyambar salah satu gerbang keheningan yang mematikan. Jika tidak, begitu formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu, ada banyak rumor tentang berbagai sekte dan faksi yang dilenyapkan secara total oleh formasi pamungkas ini. Swash swash swash. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat tentara dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura maut di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Tubuh Xiao Yan melintas dan muncul di langit. Little Yi juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiao Yan telah melangkah ke negara di aura Little Yi juga menjadi relatif menakutkan. Diri saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat daripada api teratai iblis pemurni saat itu di alam api iblis. Hah! Little Yi meludahkan mulutnya setelah muncul. Api teratai setan pemurnian melesat ke segala arah. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kematian raksasa. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk yang pekat juga menyebar. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu dengan liar ke seluruh tempat seperti badai. Aura maut yang menembus udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul dari jarak dekat di depan pasukan aliansi. Tampaknya ada sosok yang mengambang di balik penghalang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan Hun Yuantian. Kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiao Yan segera berteriak dingin saat dia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Dou Qi segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Bang! Penghalang tak berbentuk gemetar menghadapi serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak. Akhirnya, itu meledak terpisah dengan suara yang keras dan jelas. Aura maut di sekitar tempat itu dengan cepat menyebar dengan hancurnya penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Greg, wajah tiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Sebuah keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk secara serius merusak aliansi hari ini telah gagal. Bab 1610, Penarikan. Sinar matahari yang hangat turun dari langit seperti air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura maut yang merasuki tempat itu juga dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya benar-benar menghilang. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka masih berada di pegunungan pemakaman. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas, semua kehidupan telah terkikis oleh aura kematian dari sebelumnya. Sekelompok ahli kulit hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap tentara aliansi. Namun, ekspresi beberapa eselon atas di antara mereka cukup jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan pamungkas ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan aliansi. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudah? Ekspresi Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi suram. Dia melihat kelompok Hun Yuantian dan menuntut dengan marah. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit menghadapi amarah Nihility Devouring Flame. Tetua berwajah gelap keabu-abuan itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, gerbang keheningan maut Hun Yuantian telah direbut oleh Xiao Yan. Saat ini, formasi belum lengkap. Selain itu, Xiao Yan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian. Petik 2. Hal penting seperti itu sebenarnya telah dicuri. Apa gunanya menahanmu? Kilatan sengit segera melintas di mata Nihility Devouring Flame ketika dia mendengar ini. Matanya padat saat dia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruang itu hancur.
Telapak api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura lelah. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa diam-diam menerima serangan itu. Posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, tidak mungkin klan Hun bertahan sampai sekarang. Nihility Pact tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain, kita telah kehabisan tenaga hidup di dalam tubuh kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan formasi lagi. Penatua berwajah gelap keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran klan Hun. Membunuhnya pada saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi gelap dan suram. Dia melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, itu jelas tidak terlalu serius. Kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Mari kita mundur untuk hari ini. Nihility, lakukanlah. Suara sedingin es tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang terakhir diam. Tubuh mereka akhirnya bergidik. Suara ini milik Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar ini. Dia sekali lagi memelototi Hun Yuantian yang tampak pucat. Namun, dia tidak melanggar perintah Hun Tiandi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak liar. Semburan api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah menyapu seluruh dunia. Hutan hijau subur dari Burial Mountain Range di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kewaspadaan tentara aliansi melonjak setelah melihat aksi Nihility Devouring Flame ini. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia naik ke udara. Little Yi tampak ganas saat berdiri di bahunya. Api teratai iblis pemurni merah muda menyebar ke langit dan berubah menjadi tirai api besar, yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan api teratai iblis pemurni sepenuhnya. Mengaum, mata sedingin es Nihility Devouring Flame menatap Xiao Yan. Sebuah binatang rendah seperti raungan dipancarkan dari tenggorokannya. Segera tubuhnya yang membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit. Api hitam tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat di mana Nihility Devouring Flame meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam yang berputar cepat muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun diucapkan. Setelah itu, mereka menembak ke dalam lubang hitam. Mereka akan melarikan diri. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah setelah melihat pemandangan ini. Banyak ahli dengan cepat naik ke udara. Douki yang kuat menembak satu demi satu tanpa perlu perintah apapun. Akhirnya, mereka menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan sengit tiba-tiba dari banyak ahli tentara aliansi, dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Segera api hitam meletus seperti gunung berapi, melonjak dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan melahap meletus dan dengan liar menelan banyak serangan. Mencoba untuk pergi, itu tidak akan mudah. Xiao Yan jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tubuh 10.000 kaki perlahan muncul. Kemarahan surgawi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa di state-nya memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada teratai api pemusnahannya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli itu, yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan hanya dengan beristirahat. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menghantam lubang hitam. Segera tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di depan kepala ini karena serangan spiritual. Ada erangan dalam yang samar-samar dipancarkan. Jelas Nihility Devouring Flame tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serang bersama. Xiao Yan menangis dengan suara yang dalam. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yellow Spring Divine Anger tidak dapat menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek padanya.
Dengan menahan Gu Yuan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiao Yan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiao Yan. Melihat dari kekuatan bertarung saja, Xiao Yan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Berbagai keterampilan Dou yang berbeda digunakan pada saat ini. Setelah itu, seluruh tempat bergetar di bawah serangan besar dan perkasa. Serangan yang padat menyebabkan bahkan seseorang dengan kekuatan Nihility Devouring Flame merasa kulitnya mati rasa. Bas-bas. Beberapa suara mendengung yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang begitu menakutkan. Segera setelah itu, orang bisa melihat cahaya hitam tak berujung meletus darinya. Akhirnya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan serangan tentara aliansi. Segera energi menakutkan yang tak terlukiskan menyebar liar di langit. Seluruh pegunungan terbelah menjadi dua oleh ombak. Selokan besar sedalam 100.000 kaki membentang dari pegunungan ke cakrawala. Tahan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan batu giok kuno. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melesat ke arah kembang api yang cemerlang di langit saat dia berteriak keras. 9 petir bencana palem. Api membakar langit berkobar. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Petik 2 petik 2. Individu yang benar-benar kuat dari seluruh pasukan aliansi telah melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Segera penampilan langit berubah. Para pengamat di kejauhan itu merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, kutukan jengkel juga dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serangan menakutkan telah tiba hampir seketika. Namun, serangan itu akan menyerang lubang hitam ketika sosok tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retakan spasial besar 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Hun Tiandi. Ekspresi Xiao Yan tenggelam setelah dia melihat sosok yang campur tangan. Ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Gu Yuan muncul dari sana. Pada saat ini, rambut panjang yang terakhir berantakan. Sebuah aura, yang bahkan membuat Xiao Yan ketakutan, diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus pecah dan diperbaiki. Sungguh hebat Xiao Yan. Wajah Hun Tiandi yang awalnya tenang ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin pada saat ini. Dia secara alami mengerti bahwa tindakan Xiao Yan mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun untuk merusak pasukan aliansi di tempat ini. Mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tiandi. Dia tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya. Dia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, saya sudah mengumpulkan semua batu giok kuno. Setelah saya maju ke kelas Doudi, 3 klan Anda dan aliansi Mansion Langit akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Douqi. Hun Tiandi menatap Xiao Yan sebelum matanya beralih ke Gu Yuan. Senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik ke belakang. Akhirnya, dia melangkah ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu bergetar dan menghilang dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat itu dengan cepat memucat. Gu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan membungkuk di bawah kakiku. Haha, lubang hitam menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tiandi terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiao Yan melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak terduga bahwa upaya gabungan dari 3 klan dan aliansi Istana Langit tidak dapat menahan klan Hun. Yang terakhir benar-benar terlalu kuat.